Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu ta'ala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan segenap karunia-Nya, alhamdulillah kita hadir kembali di majelis yang mubarak ini. Mari kita lanjutkan pembahasan kita dari pembahasan Kitabus Shiyam dari kitab Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wa Kitabil Aziz. Ya, kalau di flyer disebutkan puasa tatawu, namun sebelumnya ada pembahasan sebelum pembahasan puasa tatawu, ini puasa sunnah, yaitu ma yubahu lis-shaim, apa yang diperbolehkan bagi orang yang berpuasa. Perkara apa saja yang diperbolehkan bagi orang yang berpuasa. Ini belum ya? Ya. Yang pertama adalah al-ghuslu lit-tabarrudi, mandi untuk mendinginkan diri. Ya, siang hari kepanasan misalkan kita boleh mandi keramas ya. Renang boleh renang? Boleh? Yakin? Yang kalau leken banyu ya nawa. Alhamdulillah. Lah alhamdulillah iki niate wis gak bener ini. Ya. Ya kok boleh ya, boleh. Ya cuman tidak boleh ada niat bae ta ono sing mlebu lumayan ya, itu batal berarti. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Jadi boleh ya. Dari Abu Bakar bin Abdurrahman, dari sebagian sahabat Nabi SAW, dia berkata, beliau bersabda atau dia berkata, laqad ra'aitu Rasulullah, sungguh aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil arji, di arj, yasubbu ala ra'sihil ma'a, beliau menuangkan air di atas kepala beliau, wa huwa shaimun, sementara beliau dalam keadaan berpuasa, minal atshi au minal har, karena kehausan atau karena panas ya. Jadi boleh ya siang hari kepanasan wongkep begitu ya, kemudian mandi untuk menghilangkan rasa haus, rasa dahaga ya, atau menghilangkan panas, tidak masalah. Ini biasanya anak-anak kita ya, anak-anak kita misalkan siang hari sambatan luwe kono nyemplung nang kolam, nah, ya. Disuruh apa? Kum-kum, nah, ya. Sampai wak patin kono. Yang kedua, al-madmadatu wal istinsyaku min ghairi mubalaghah. Boleh orang yang berpuasa itu berkumur beristinsyak ya, tanpa berlebih-lebihan. Jadi tidak masalah tatkala wudu berkumur beristinsyak, tapi tidak berlebih-lebihan ya. Jadi kalau dalam keadaan tidak berpuasa misalkan berkumur sampai opiok misalkan gitu ya. Saking apa nih? Namanya, tapi kalau dalam keadaan berpuasa tidak boleh ya, tidak boleh, hanya sekedar saja untuk melaksanakan sunnah berkumur dan beristinsyak. Dari Laqid bin Sabrah, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, wa baligh fil istinsyaki ila an takuna shaiman, dan berlebih-lebihanlah dalam beristinsyak ya, sebelum istinsyak adalah matmato berkumur, ila antakuna shaiman, kecuali kalau kamu dalam keadaan berpuasa. Jadi kalau puasa tidak diizinkan untuk berlebihan di dalam berkumur dan beristinsyak. Perkara ketiga yang diperbolehkan bagi orang berpuasa adalah al-hijamah, berbekam. Sekalipun ini permasalahan mukhtalaf ya, diperselisihkan oleh para ulama tentang bolehnya seseorang itu berbekam ya.
Nah, menurut pandangan mu'allif Syekh Abdul Adzim Badawi ini, maka beliau beranggapan bolehnya berhijamah, ini berbekam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala ihtajaman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berhijamah wa huwa shaim, sementara beliau dalam keadaan berpuasa. Namun tukrahu, dimakruhkan berbekam itu in khasya ala nafsi du'fan, jika dia khawatir kalau habis berbekam kemudian lemah, ya, maka ini tidak dianjurkan, dimakruhkan. Ya, kadang ada orang itu punya sifat jireh. Napa jireh, bener ya? Jereh, jereh napa jireh? Ya tergantung logate ya. Nah, maksudnya apa? Delok getene dhewe lho moro semaput. Ya, ada orang seperti ini? Ada, lihat darahnya sendiri moro langsung semaput. Ya padahal ya gak apa-apa. Ya. Terus saya pernah punya teman seperti itu di SMA, itu orangnya besar, gede gitu ya. Donor darah. Ya, dari kelas ya donor darah. Begitu dicubles ke darahnya keluar langsung. Ya, ada orang seperti ini. Nah, orang seperti ini tidak boleh hijab. Tidak boleh hijamah. Sama sekali rahmani rahimakumullahu taala, ya. Nah, karena permasalahan-permasalahan yang diperselisihkan, maka aksannya tidak berhijamah kecuali di malam hari. Siang hari jangan berhijamah, ya, karena termasuk mukhtalaf, perkara yang diperselisihkan oleh para ulama rahimahumullahu taala tentang hijamah ini. Ya wis. Dari Thabit Al-Bannani, ya, qala, dia berkata, su'ila Anas ibnu Malik. Anas bin Malik pernah ditanya radhiyallahu anhu, akuntum takrahunal hijamata li shaim, apa kalian tidak membenci, apa kalian tidak suka berhijamah bagi orang berpuasa? Qala la, tidak, illa min ajli du'fi, tidak ada masalah kecuali kalau karena sebab lemah, maka tidak berhijamah pada saat berpuasa. Walhasil ya, sama sekalian rahmani rahimakumullahu taala, karena ada hadis aftaral hajim wal mahjum, telah berbuka batal puasanya orang yang menghijamah dan orang yang dihijamah, orang yang membekam dan orang yang dibekam. Ini mukhtalaf, diperselisihkan oleh para ulama rahimahullahu taala. Maka yang menerima hadis ini menyatakan berhijamah tidak boleh. Ya, yang mensahihkan, menerima hadis ini, maka berhijamah tidak boleh. Tapi yang mendhaifkannya menjelaskan berarti berhijamah adalah boleh. Ya, maka aksannya hijamah tidak kita lakukan kecuali di malam hari, biar lepas dari apa? Perselisihan, aman, ya. Sama sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Ya, termasuk di dalam masalah berhijamah adalah donor darah. Ini termasuk, ya. Donor darah dalam keadaan tidak berpuasa kan merono oleh kacang hijau, oleh susu, oleh endok, oleh pil, kan itu nggih. Nah, orang sampean dalam keadaan berpuasa siang hari gak ada apa-apa sampean. Ya. Napa? Dibawa pulang gitu. Tapi kan dredeg ngejer. Makanya di malam hari. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Taib. Yang keempat, al-qublatu wal mubasyaratu liman qadara ala dhabti nafsihi, mencium dan mencumbui istri bagi orang yang mampu menahan nafsunya, mampu menahan diri, gak keterusan, oleh ngambung bojone oleh, gitu ya. Bermesraan dengan istrinya boleh asal mampu menahan diri, gak kebablasan, mampu boleh. Berarti sing ngene iki sing tuwek-tuwek, sing nom-nom manten anyar, kira-kira apa kira-kira? Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kala dia berkata, kana Nabi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa yubashir, beliau mencium dan beliau mencumbui, wa huwa shaim, sementara beliau berpuasa, wa kana amlakakum li irbih, dan adalah Nabi SAW orang yang paling mampu menahan bagi hasratnya, ya.
Hadis muttafaqun alaih. Jadi boleh, bukan berarti kemudian puasa gak nyidik bojone balas, ya gak ngono, gitu ya. Bukan seperti itu. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Kemudian perkara yang kelima yang dibolehkan an yusbiha junuban, di pagi hari subuh, masuk subuh dalam keadaan junub, belum mandi junub boleh, tidak ada masalah. Ya, malam hari junub kemudian tangine rada mepet gitu ya. Adus dhisik napa mangan sahur dhisik? Ya sahur dhisik. Sahur mari masuk subuh sih durung adus, sik junub ndak masalah, ndak apa-apa ya. Ini berdasarkan hadis yang telah datang dari Bunda Aisyah dan Ummu Salamah, anna Rasulullah SAW kana yudrikul fajru wa huwa junubun. Nabi itu biasa fajar mendapati beliau dalam keadaan junub. Min ahli, karena keluarganya. Tsumma yaghtasilu wa yasumu, kemudian beliau mandi dan beliau berpuasa. Jadi tidak masalah, Jadi ojo malah janjian dek saulan penuh prei lo yo. Ngoten. Hah? Enggak juga ya, Nabi kita enggak prei, kenapa sampean melok prei gitu ya. Taib yang berikutnya ini hadis Bukhari Muslim. Yang keenam ya, al-wisal ila sahar, boleh nyambung enggak buka sampai sahur. Ya boleh. Bagi siapa ini? Bagi yang pengen ibadah maksudnya, gitu ya. Bagi yang pengen ibadah, ya. Jadi dia nggak berbuka, nanti nyambungnya sampai sahur. Boleh, boleh. Tapi yang memang dia ingin apa? Ibadah, begitu ya. Ibadah maksudnya. Tentu kanok kayak ini lah lapo, gitu ya. Tapi ingin fokus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, la tuwasilu, kalian jangan wisol, jangan nyambung. Fa ayyukum arada an yuwasila, maka siapa saja di antara kalian yang ingin untuk wisol nyambung, fal yuwasil hatta sahar, maka hendaknya dia menyambungnya sampai waktu sahur. Artinya jangan sampai tidak makan sahur, kemudian tidak makan kecuali di waktu sahur. Ya, boleh. Kalau masalah bolehnya boleh, tapi ingat tadi itu ya, tujuannya apa? Untuk ibadah. Kalau enggak untuk ibadah ngapain gitu loh, ya kan gitu ya. Sampai seperti itu ya. Biar perutnya kosong, misalkan ya. Kalau kosong motoni biasa gak bisa turu. Menahan lapar ya, matanya tidak bisa tidur, agar kemudian dia bisa fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Qalu, maka mereka berkata, fa innaka tuwasilu ya Rasulullah, Anda sendiri wisol ya Rasulullah. Qala lastu kahayatikum, aku tidak seperti keadaan kalian ini. Abituli mut'imun yut'imuni wasakin yusqini. Aku itu di malam hari, berada di malam hari, ada yang ngasih makan aku dan ada yang ngasih minum aku. Maksudnya apa? Dijelaskan di antara para ulama menjelaskan bahwasanya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu kenyang dengan dzikir. Kalau kita, makanya Nabi mengatakan lastu kahayatikum, aku tidak seperti kalian, aku tidak seperti kalian. Nabi dengan menggunakan bahasa li mut'imun yut'imuni wasakin yasqini, untukku ada orang yang memberi makan. Ya, ada orang yang memberi minum aku. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Jadi itu batasan. Kalau pengen wisol ndak buka ya ndak apa-apa, tapi sahur harus harus makan sahur. Ya, ini batasan maksimal sudah dibolehkannya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kenapa? Kalau lebih dari itu maka badan ini pasti akan kalah. Ya, lemes dan seterusnya. Tapi kalau hanya sekedar tidak berbuka sampai sahur, apalagi sudah terbiasa, ya biasa saja. Ya, biasa saja. Sama halnya ada yang kebaliknya apa? Biasa kalau puasa nggak sahur. Ada? Kan itu ya. Ya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Biasa sudah puasa nggak sahur. Paling minum air putih kemudian puasa sudah. Begitu saja. Sudah terbiasa ya sudah.
gitu ya. Dan siang hari apakah lemas? Ya enggak, karena badannya sudah bisa menyesuaikan ya, itu bisa. Tapi kalau kemudian nama jenenge gak sahur marono gak buka ya baru nemene katene gak sahur mana ya delon dhewe ya. Sama sekali rahmani rahmakumullah. Jadi batasan maksimalnya seperti itu ya, batasan maksimal. Yang ketujuh, as-siwaku wat-tibu wal adhan wal kuhlu wal qatratu wal huknah. Pembahasan tentang masalah bolehnya bersiwak, tidak apa-apa, bersiwak jelas, mengenakan minyak wangi dan menciumnya, mencium aroma wangian, meminyaki rambut, bercelak, meneteskan obat tetes, apakah obat tetes mata atau obat tetes telinga, ya, wal huknah, ya, demikian juga suntik injeksi. Gitu ya. Asal yang diinjeksikan itu bukan makanan tapi obat ya, injeksinya obat boleh, tapi kalau injeksinya vitamin maka membatalkan. Injeksi apa? Obat. Tapi injeksinya vitamin maka itu membatalkan. Termasuk injeksi yaitu yang membatalkan apa jenenge infus. Nah itu membatalkan. Kenapa? Karena itu makan. Ya, itu makan minum. Ya. Bismillahirrahmanirrahim rahmakumullah. No? Insulin enggak apa-apa. Enggak apa-apa insulin. Itu obat soalnya ya. Vitamin enggak itu? Bukan, nah, bukan. Ya. Jadi siang hari mau ngedrop gitu ya, darahnya apa? Tinggi ya. Kemudian disuntik insulin, enggak apa-apa kali itu. Ini termasuk yang enggak apa-apa. Sama termasuk ini kita tambahkan orang yang punya asmanya kumat. Pakai spray. Apa jenenge pakai apa jenenge? Ya, obat semprot mulut disemprot ya. Ya karena itu enggak ditelan, itu begitu disemprotkan jadi gas langsung masuk ke paru-paru. Ya, jadi gas langsung masuk ke paru-paru. Maka fatwanya para ulama enggak boleh. Yang enggak boleh minum obat. Enggak boleh minum soalnya. Ya, ini minum namanya. Ya, pil diombe. Ya, begitu kumat kemudian minum pil ya ini enggak boleh. Tapi kalau pakai semprot, apa jenenge obat apa jenenge niku? Oh, apa sih jenenge lali? Iya. Ya, karena saya dulu pernah pakai begitu. Nah, istri ngelahirkan anak pertama masuk di ruang operasi, saya masuk UGD. Ya karena asmanya kambuh. Ya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, yang tadi itu tentang bersiwak, ya, menghirup aroma wangian dan semacamnya dan seterusnya. Maka kata mu'alif wal aslu fi ibahati hadhil asya'i al bara'atul asliyah. Hukum asal mubahnya segala sesuatu ini adalah keberlepasannya secara usul. Walau kanat mimma yuhramu ala shaim la bayyanahu Allah wa rasuluhu. Kalau dia termasuk perkara yang diharamkan bagi orang yang berpuasa maka pastilah Allah dan Rasulnya akan menjelaskannya. Wa ma kana rabbuka nasiya, dan tidaklah Rabbmu itu lupa ya, karena didiamkan ya berarti mubah, boleh begitu maksudnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah. Jelas ya insyaallah ya. Sekarang kita lanjutkan pembahasan siyamu tatawwu, ya, puasa sunnah. Ya, sekarang kita bahas siyamu tatawwu, yakni puasa sunnah. Raghaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi siyami hadhil ayyam.
Jadi Rasulullah SAW itu memberikan dorongan, anjuran, motivasi untuk berpuasa pada hari-hari berikut. Yang pertama, sittatan min Syawal, 6 hari atau sittata ayyamin min Syawal, 6 hari dari bulan Syawal. Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri." Barang siapa yang berpuasa Ramadan lalu mengikutinya 6 hari dari bulan Syawal, maka ia seperti puasa setahun, seperti puasa sepanjang masa. Ini puasa 6 hari dari bulan Syawal. Ya, ini sudah ya, insyaallah ya. Ana sing durung puasa Syawal? Ada? Kasep lek turungnya. Saiki Dzulqa'dah ya, udah kasep ya. Apa boleh dikodok? Kemarin aduh gak sempat. Apa boleh dikodok? Boleh nggak dikodok? Ya no? Gak, pertanyaannya pertanyaannya gini aja kan ya. Apa boleh dikodok? Kan gitu jawabannya kalau jawabannya rinci. Kalau laki-laki jelas tidak ada udzur bagi mereka. Perempuan bisa jadi ada udzur. Udzurnya bagaimana? Awal Syawal haid, awal Ramadan haid, awal Syawal haid. Setelah awal Syawal haid, kemudian dia nyaur utang. Nyaur utang habis Syawalnya. Paham di sini? Maka dia boleh untuk qadha Syawal di bulan Dzulqa'dah. Kenapa? Karena dia mendahulukan nyaur utang. Tapi memang benar-benar anak jeda sama sekali loh ya. Wis mepet wis, habis waktunya dibuat nyaur. Habis waktunya dibuat nyaur. Selesai. Ya, sehingga tidak ada kesempatan bagi dia untuk puasa Syawal di bulan Syawal. Ya, maka fatwanya para ulama diantaranya adalah Syekh Shalih Al-Munajjid rahimahullahu taala dalam bukunya 21 faidah ya tentang puasa Syawal. Bagi para wanita yang seperti itu keadaannya memang ada udzur syar'i, tidak bisa puasa Syawal di bulan Syawal gara-gara apa? Nyaur. Mendahulukan apa? Nyaur, mendahulukan qadha bayar mendahulukan qadha Ramadan. Habis Syawalnya habis untuk qadha. Ya, maka yang seperti ini boleh bagi mereka untuk meniatkan 6 hari Syawal qadhaan begitu di bulan Dzulqa'dah. Paham ya? Paham ya? Lek wong lanang gak ono sing ngono. Gak oleh dikodok wong lanang ya. Kenapa? Ndak punya udzur, ndak punya alasan apa? Alasan apa kayak khed sampean? Ya, ndak ada. Alasan tamu ni wake urusan ya. Itu bukan urusan ya. Silaturahim saat ke sana kemari gak koberna gak berposo ya. Itu bukan urusan, itu bukan alasan yang bisa diterima. Taib. Kita lanjutkan jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Bagaimana sekarang? Yang kedua dan yang ketiga, yakni puasa yaum Arafah li ghairil haji wa Asyura ya wa yauma qablahu. Puasa hari Arafah li ghairil hajj bagi yang tidak berhaji, dan puasa Asyura ya pada tanggal 10 Muharram dan sehari sebelumnya. Sehari apa? Sebelumnya. Berdasarkan Abu Qatadah, dia berkata, su'ila Rasulullah SAW an saumi yaumi Arafah, tentang puasa pada hari Arafah, maka beliau menjawab, yukaffiru sanatal madhiyata wal baqiyah. Puasa Arafah 9 Dzulhijjah itu akan menghapus dosa setahun yang lalu dan yang tersisa.
Wa su'ila an shaumi yaumi Asyura, dan beliau ditanya tentang puasa hari Asyura 10 Muharram. Faqala, maka Nabi bersabda, yukaffiru sanatal madiyah, menghapus dosa setahun yang telah lalu. Ya, jadi kalau Arafah menghapus puasa 2 tahun, menghapus dosa 2 tahun, kalau 10 Asyura maka menghapus dosa satu tahun. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Lalu ada lagi hadis lain dari Ummul Fadl bintul Harith. Ananasan tamarrau indaha yaum Arafah fi siyami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Manusia saling adu pendapat di sisinya pada hari Arafah, atau ya pada hari Arafah atau tentang hari Arafah, memperdebatkan hari Arafah tentang puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka berkata, huwa shaim, beliau puasa. Wa qala ba'dhum laisa bisaim, Nabi tidak puasa. Fa arsaltu ilaihi biqadhi labanin wa huwa waqifun ala ba'iri bi Arafata fasharibahu. Jadi mereka berselisih saat itu pada hari Arafah. Nabi ini hari Arafah ini puasa atau enggak? Ada yang mengatakan beliau puasa, ada yang mengatakan beliau enggak puasa. Ya, maka aku kirimkan kepada beliau dengan satu kendi berisi susu, dan beliau berdiri di atas onta beliau di Arafah, lalu beliau minum, menunjukkan bahwasanya beliau tidak puasa. Jadi puasa Arafah disyariatkan bagi yang tidak berhaji. Bagi yang berhaji tidak disyariatkan mereka puasa Arafah. Cukup wukufnya mereka di Arafah sudah mencukupi dari puasa Arafah. Ya. Kemudian dari Abi Ghatfan bin Tarif al-Muri qala sami'tu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yaqul hina sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum Asyura wa amara bisiyami. Ya, tentang puasa Rasulullah SAW pada hari Asyura, dan Nabi merintah untuk mempuasai hari Asyura. Kalau mereka berkata, ya Rasulullah, innahu yaumun tu'azimuhul yahudu wan nasara. Hari Asyura ini adalah hari yang diagungkan oleh orang Yahudi dan orang Nasrani. Ya, kita perhatikan bahwasanya dulu mereka itu penanggalan mereka itu berdasarkan penanggalan Qamariyah. Sehingga mereka mengenal ada puasa 10 Muharram yang kemudian mereka tinggalkan, ya, penanggalan Qamariyah menjadi penanggalan Syamsiyah. Ya, hukum asalnya ibadah ini berdasarkan Qamariyah, ya. Dalam agama kita jelas, dan hukum asalnya agama mereka pun demikian, ya. Karena dari bersumber yang sama, ikut penanggalan rembulan, bukan penanggalan matahari, ya. Ya, Nabi SAW menjelaskan demikian, atau mereka berkata demikian, hari Asyura ini hari diakui oleh Yahudi dan Nasrani, berarti kan sama maksudnya penanggalan mereka, penanggalan apa? Qamariyah, ya. Ya, kemudian bergeser, ya, mereka melakukan kebid'ahan dalam agama mereka, kan begitu, ya, sehingga ditinggalkan. Faqala Rasulullah, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza kana al-'amul muqbil, nanti pada tahun yang akan datang insyaallah sumnal yaumat tasi, kita akan puasa pada hari yang ke-9. Dalam rangka apa? Untuk menyelisih orang Yahudi. Kalau Yahudi puasa hanya tanggal 10 saja, maka kaum muslimin puasa tanggal 9 dan 10. Ya. Karena ilahnya adalah menyelisih orang Yahudi, maka 9, 10 kalau bisa, kalau tidak bisa ya 10, 11. Kan gitu ya. 10, 11 atau 9, 10, 11 juga tidak apa-apa. Semua ada dalilnya. Ya, semua ada dalilnya. Sekalipun kemudian yang paling sahih hanya apa? Sebelumnya, begitu. Namun ilahnya adalah untuk menyelisih orang Yahudi. Ya, apalagi kalau kemudian awal Muharram saja mukhtalaf diperselisihkan. Ono sing disi, ono sing ngareni. Sing bener tanggal 10 sing ndi? Poso 9, 10, 11 kena kabeh wis. Sembuh sing di tanggal 10 sing bener wis kena kabeh, kan begitu. Ya. Sama sekali rahmani rahimakumullah taala. Ternyata falam ya'til 'amul muqbilu hatta tufiya Rasulullah. Ternyata tidak sampai tahun depan Rasulullah SAW sudah wafat. Ya.
sudah wafat. Berarti disyariatkannya puasa napa Asyura ini napa di akhir-akhir, ya, di akhir-akhir. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, itu di akhir-akhir napa kenabian Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelang wafat beliau. Kemudian yang keempat, siyamu aktsaral muharram, puasa banyak hari di dalam bulan Muharram, memperbanyak puasa dalam bulan Muharram. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, kalau Rasulullah bersabda, Rasulullah SAW, afdhalus siyami ba'da Ramadan, puasa yang paling afdal setelah Ramadan adalah Syahrullahil Muharram, puasa pada bulan Allah Al-Muharram. Wa afdhalus salati ba'dal fardhati salatul lail, dan salat yang paling utama setelah salat fardu, salat malam. Jadi memperbanyak puasa pada bulan Muharram, tapi tidak full. Tapi tidak full. Full puasa Muharram enggak sunnah. Tapi memperbanyak puasa silahkan. Boleh, wis kano kaini pokoknya anu poso masih Senin, masih napa Sabtu, masih Ahad, masih napa apa, enggak masalah, wis bebas. Pokoknya banyak puasa di bulan Muharram. Puasanya bukan karena hari Jumatnya, tapi karena Muharramnya. Bukan karena Sabtunya, tapi karena Muharramnya. Boleh, enggak apa-apa. Bebas, kapan saja kita pengen puasa, memperbanyak. Jadi bukan hanya puasa Senin Kemis misalkan begitu ya. Yang biasa puasa Senin Kemis ya silakan lanjutkan. Ya, mungkin ditambahi Senin Kemis ono apa mana ya? Nah, jangan gitu ya. Bebas karena Muharramnya, bukan karena harinya. Bagi mereka yang sudah terbiasa puasa Senin Kemis, maka dia dapat pahala, bisa pahala double, ya Senin Kemis ya Muharramnya, ya. Bisa double-double pahalanya. Nah, mas sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Yang biasa puasa Daud gimana? Hah? Ya napa? Ya puasa Daud. Ya Daudnya saja. Ya akan dapat double juga pahala Muharram. Ya. Tapi kemudian jangan digabung-gabung begitu. Kalau sudah puasa Daud itu sudah tinggi gitu ya. Nabi SAW sudah menjelaskan apa namanya, afdhalus shaum siyamu Daud. Puasa paling afdal puasa Daud itu sudah. Ya jangan Daud digabung dengan Senin Kemis. Daud digabung dengan 3 hari tiap bulan, enggak, sudah. Daud sendirian sudah. Dia berdiri sendiri paling afdal. Jangan digabung-gabung. Nanti Senin puasa, Selasa buka, Rebo puasa, Kemis buka. Karena Senin Kemisnya. Enggak, jangan. Ya, jangan digabung. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullah taala. Tapi kita lanjut. Yang kelima, siyamu aktsara Sya'ban. Puasa banyak di bulan Sya'ban. Dan puasa di Sya'ban itu lebih banyak daripada puasa di bulan Muharram. Ya, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban melebihi banyaknya puasa di bulan Muharram. Ya. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam puasanya di bulan Sya'ban lebih banyak daripada puasa beliau di bulan Muharram. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha kala dia berkata, "Ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala syiyama syahrin." Tidak pernah aku melihat Rasulullah SAW menyempurnakan puasa sebulan qattu sama sekali illa syahr Ramadan, kecuali bulan Ramadan. Wa ma raaitu fi syahrin aktsara minhu siyaman fi Sya'ban. Dan aku tidak pernah melihat beliau puasa lebih banyak ya puasanya daripada di bulan Sya'ban. Jadi puasa beliau di bulan Sya'ban itu hampir tidak berbuka. Ya, Nabi SAW bersabda, Aisyah menjelaskan dalam hadis yang lainnya, kana yasumu illa qalilan. Nabi itu puasa penuh dalam bulan Sya'ban kecuali sedikit beberapa hari.
mungkin sehari atau 2 hari sebelum Ramadan berhenti dari berpuasa. Ya, itu puasa Nabi di bulan Sya'ban. Jelas nggih insyaallah? Yang berikutnya yang keenam, al-itsnaini wal khamis, puasa Senin Kamis. An Usamah bin Zaid, dari Usamah bin Zaid, qala, dia berkata, inna nabiyallah, sesungguhnya Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam, kana yasumu yaumal itsnaini wal khamis. Beliau itu berpuasa Senin Kamis. Wasuila an dzalik, lalu beliau ditanya tentang yang demikian, alasan apa beliau puasa di apa jenenge Senin Kamis, ya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna amalal ibadi tu'radu yaumal itsnaini wal khamis. Sesungguhnya amal-amal hamba itu dilaporkan pada hari Senin dan Kamis. Ya, amal-amal para hamba dilaporkan pada hari Senin dan Kamis. Ya. Sementara dalam redaksi yang lainnya dari Usamah bin Zaid, ya, dari Usamah bin Zaid, dia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang puasa beliau di hari Senin Kamis. Maka beliau bersabda, "Dzanika yaumani tu'radu fihimal a'malu 'ala rabbil alamin." Keduanya adalah 2 hari yang di dalam keduanya amal-amal hamba itu akan dilaporkan kepada Rabbul Alamin. Wa uhibbu an yu'rada amali wa ana shaim, dan aku seneng amalku itu dilaporkan aku dalam keadaan berpuasa. Ini sama dengan bulan Sya'ban. Sama dengan berpuasa, memperbanyak puasa dalam bulan Sya'ban. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Ya, kenapa? Di antara illah Nabi SAW berpuasa pada bulan Sya'ban itu karena dalam bulan Sya'ban amal manusia dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban. Sama dengan sabda Nabi, wa uhibbu an yu'rada amali wa ana shaim. Dan aku senang amalku itu dilaporkan kepada Allah sementara aku dalam keadaan berpuasa. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Nah, yang berikutnya salah satu ayamin min kulli syahr, puasa 3 hari setiap bulan. Dari Abdullah bin Amr, dia berkata, qala li Rasulullah, bersabda kepada aku Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sum min kulli syahrin thalathata ayyam, berpuasalah kamu dari setiap bulannya 3 hari. Fa innal hasanata bi asyri amthaliya, karena kebaikan dilipat gandakan 10 kali yang semisalnya. Wa dzalika mithlu siyamid dahr, yang demikian seperti puasa sepanjang tahun. Maka hadis ini bersifat umum. 3 hari tiap bulan itu apa? Hukum asalnya bebas. Hari yang mana saja, pokoknya 3 hari. Kan gitu ya, tergantung misalkan panjenengan atau kita lapangnya kapan. Senin sampai Sabtu nyambut gawe tok, wabot kongon poso. Napa? Aras-arasen. Boleh puasa Ahad tok. Boleh? Boleh, hasilnya boleh. Bukan karena Ahadnya. Tapi karena pengen puasa 3 hari setiap bulan. Nah, kebetulan ini Ahad, liyane aku gak kuat aku. Pekerjaannya napa? Berat misalkan begitu. Akhirnya puasa Ahad. Bukan karena Ahadnya. Ingat ya, niatnya bukan karena Ahad. Beda dengan orang yang niatkan puasa Ahad, tapi dia bukan karena Ahadnya, karena ini libur. Nanti ada tanggal merah lagi, wah ini tanggal abang nih, apa ini? Kemis, pas Kemis, ya nggak apa-apa. Pas Rebu, pas Selasa, pokoknya 3 hari tiap bulan. Misalkan semacam itu. Sesuai dengan kelapangannya, karena agama ini mudah. Tapi ingat ya, bukan karena harinya. Bukan karena harinya. Ini yang menjadikan pembeda niat di situ, innamal a'mal
Biniat. Amal tergantung dengan niatnya, bukan karena harinya, tapi karena puasanya. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah suatu ketika dari masjid lalu pulang ke rumahnya, ada makanan, tidak ada. Idzan ana shaim. Kalau demikian aku bebas, gitu ya. Itu dipraktekkan isu-isu dino Ahad misalkan begitu nggih. Sampai di masjid mulai subuh sampai duhur. Sampai duha, mulai dek anak panganan, kano, dia, sampean gak kayak pelonco jaluk panganan, bisa gitu nggak? Ya bisa aku poso, gitu ya, seperti itu. Namun puasa mutlak namanya, bukan mengkhususkan hari enggak, tapi pas ketepaan hari itu, ya boleh saja, enggak apa-apa. Namanya mutlak, mutlak enggak ada ketentuan dan tidak punya niat untuk mengkhususkan puasa pada hari itu, tidak ada niat. Kebetulan pas mumpung mulai isuk durung mangan dilanjutkan poso pisan. Paham di sini ya? Ya, yang tidak boleh itu mengkhususkan hari Ahad untuk puasa. Memang niat khusus untuk puasa. Mengkhususkan hari Sabtu untuk puasa, mengkhususkan hari Jumat untuk puasa. Dia niatkan begitu karena harinya, ini tidak boleh. Ya, tapi kalau bukan karena harinya, ya karena memang isoe hari itu, ya maka tidak ada masalah. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala ya. Karena hadisnya tadi itu napa? Umum puasalah setiap bulan 3 hari. Pokoknya 3 bulan 1 bulan 3 hari. 3 hari dilipat gandakan 10 kali lipat. Maka sama halnya 3 hari itu puasa 30 hari. Sebulan berarti. Ya kita lakukan itu rutin, maka seakan-akan puasa sepanjang masa. Kemudian cuman yustahabu antakuna ayyama salasata asyarah wa arba asyar wa khamsa asyarah. Namun disunnahkan kalau bisa puasa tanggal 13, 14, 15. Kalau bisa. Ya. 13, 14, 15 pas libur panjang, Jumat, Sabtu, Ahad, pas wis cocok ya. Misalkan semacam itu ya, misal, enggak apa-apa, enggak masalah. Ingat ya, itu bukan karena Jumat, Sabtu, Ahadnya kan begitu berarti. Karena 13, 14, 15. Bukan karena harinya. Seandainya karena harinya aku tak poso Senin, Kamis, tak poso apa? Jumat, Sabtu, Ahad rek, misalkan begitu. Karena harinya ya enggak boleh. Gitu ya, karena hari-hari itu termasuk hari-hari yang mengkhususkannya untuk puasa itu tidak boleh ya. Karena Jumat itu hari rayanya kaum muslimin, namanya hari raya makan-makan kan begitu ya. Sabtu itu hari rayanya orang Yahudi, dianggapnya lah begitu ya. Ahad milik orang Nasrani. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Kita lanjutkan. Dari Abu Dzar dia berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah, ya Abu Dzar, wa Abu Dzar, idza sumta minasyahri thalathata ayyam, jika kamu puasa 3 hari ya dari setiap bulan, fasum thalatha asyrah wa arba'a asyrah wa khamsa asyrah, puasalah 13, 14 dan 15. Ini afdolnya kalau puasa 3 hari tiap bulan, 13, 14, 15 kalau bisa. Namun kan setiap orang punya kesibukan sendiri. Sopir bendino nyopir wis praine mek dino napa Jumat. Praine mek dino Jumat tok wis aku wis gak iso poso kecuali dino Jumat ya. Karena bendino nyopir, bendino musafir terus dikongkon jenenge poso wis gak iso ngrasakno panas dan seterusnya misalkan begitu ya. Nah, misal semacam itu. Nah, orang-orang yang seperti ini tidak ada larangan bagi mereka untuk berpuasa ya pada hari-hari yang asalnya kalau dikhususkan tidak boleh. Kenapa? Karena memang tidak bisa puasa selain hari itu begitu ya. Kalau kemudian hari itu juga dia nggak boleh juga ya gak poso belas akhir kan begitu tiap bulan sampai ketemu Ramadan mana malan gak poso belas gitu.
Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Baik. Yang berikutnya siyamu yaumin wa fitru yaumin, puasa sehari dan berbuka sehari, ya, puasa sehari dan berbuka sehari. Puasa Nabi Daud, yakni saumu Daud alaihi salam. Dan ini adalah puasa yang paling afdol dan puasa yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Dari Abdullah bin Amr, Nabi SAW pernah bersabda, ahabbus siyami ilallah, puasa yang paling dicintai oleh Allah, siyamu Daud, puasa Nabi Daud. Karena yasumu yauman wa yuftiru yauman, beliau puasa sehari dan berbuka sehari. Hitungannya satu-satu. Ya, kadang ada orang yang menyembunyikan puasa ini, dia nggak pengen orang tahu kalau dia puasa Daud. Ya, kalau dia diajak mokel, ditawari makan. Jadi nggak ada yang tahu kalau dia puasa. Diajak makan. Lalu dia ganti. Misalkan Senin ya, dia berpuasa. Hari Senin ternyata diajak makan, ya makan aja. Selasa besoknya dia puasa, gitu ya. Selasanya puasa, Rebu puasa. Kodoknya hari Senin. Senin harusnya kan dia puasa, gitu ya. Senin harus puasa, dia tidak puasa, gantinya hari Selasa, Rebu asli. Gitu. Jadi begitu, ya. Jadi dia ganti dihitung terus seperti itu. Ya, dia ingin menutupi puasa. Biar orang enggak tahu kalau dia puasa. Benar-benar dia tutupi puasanya. Ya, sehingga dia tidak, ayo mangan, mau aku poso, aku lagi Daud aku ini. Kenapa? Maksudnya? Iya karo. Baik. Makanya juga Nabi SAW kita perhatikan, diceritakan oleh para sahabat, di antara para sahabat itu memberikan komentar Nabi itu terlihat kalau sedang berpuasa kayak orang yang berpuasa banyak, kalau sedang tidak berpuasa kayak orang tidak pernah puasa. Komentarnya berbeda. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu ta'ala. Ada juga di antara para salaf yang sampai istri dan keluarganya tidak tahu kalau dia sedang puasa, nggak ada yang tahu. Masya Allah, dia benar-benar menyembunyikan amalnya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai istrinya lo tidak tahu kalau dia sedang puasa. Ya, berangkat pagi bawa bontotan. Kira bontotan nang pasar, bawa bontotan nang pasar. Ini kan nggak dimakan, dikasihkan orang. Nanti pulang sore hari makan malam bersama keluarganya. Istrinya nggak tahu. Ya, kalau suaminya itu puasa, ahli puasa, istrinya lo nggak tahu. Saking menjaga keikhlasannya. Ya. Baik. Sing jadi masalah saat ini apa? Gak poso tapi koyok poso. Ini lebih parah ini. Ini lebih parah ini sama sekalian. Riya dengan sesuatu yang tidak dia lakukan. Iya. Di musola ono buka puasa Senin Kemis kanca melok nimbrung koyok-koyok melok. Kayak poso gitu ya. Ya Allah, ya Rahman. Tapi ojo suudzon kancane nggih, gak oleh. Itu hanya sebagai pelajaran untuk diri sendiri gitu ya. Lek gak poso nek musala kancane sing poso padha buka ngono ya ngomong ora aku gak poso rek, oleh melok mangan ngono. Aja melok nimbrung kayak napa? Poso. Baik, kita lanjutkan. Yang kesembilan,
Asru Dzulhijjah atau Asra Dzulhijjah, puasa 10 hari bulan Dzulhijjah. Ini bulan depan. Ya, kita disuruh untuk memperbanyak puasa. Jadi kalau mau pengen puasa ya boleh puasa 9 hari. Tanggal 9 sampai tanggal 1 sampai tanggal 9. Hadisnya hadis umum mutlak dari Hunaidah bin Khalid, dari istrinya, dari sebagian istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW puasa yasumu tis'a Dzulhijjah, puasa 9 hari Dzulhijjah. Wa yauma Asyura, puasa 10 hari puasa hari Asyura. Wa salatha ayyamin min kulli syahr, puasa 3 hari setiap bulan. Wa awwalul itsnaini minasyahri, dan Senin pertama dari setiap bulan, wal khamis, dan Kamis. Ya, jadi kalau Senin Kamis dengan 3 hari tiap bulan, ya memang napa jenenge Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukannya, ya. Taib. Jelas insyaallah. Kita lanjut sekarang al-ayyam al-manhiyu an siyamiha, hari-hari yang dilarang dari mempuasainya. Atau sebelum itu kita bahas tentang berkaitan dengan masalah puasa sunnah ini, beberapa perkara yang penting ya. Puasa sunnah ini yaitu niat tidak harus dari malam kalau puasa sunnah. Ya, dari malam ndak niat, bahkan ndak niat sahur, ndak apa. Ya, tiba-tiba waktu duha ya wis tak niati poso misalkan gitu ya. Tidak masalah. Beda kalau puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan niatnya harus sebelum fajar. Ya kalau puasa sunnah boleh, tidak ada masalah. Kemudian yang kedua, orang yang puasa sunnah itu bebas. Bebas nopo? Bebas mokel. Boleh mokel, tidak masalah. Gitu ya, tidak ada masalah. Poso Senin Kemis, maru dijak kancane, ayo nang omah lapor mangan. Yo, apa jenenge karek mikir ae. Aku ngomong aduh poso, oh enggak gini-gini. Delok panganane, wi. Gak tahu ono panganan di omang ini. Nah, bebas. Amiru nafsihi, dia itu pemerintah dirinya sendiri. Kalau dia mau maka dia lanjutkan puasanya sampai nelan. Ya, bisa semacam itu. Kalau mau lanjutkan puasanya. Kalau mau dia boleh mokel, boleh mokel. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala, boleh, tidak ada masalah. Ya. Kata Nabi SAW, innal mutatawwi amiru nafsihi. Fa in syi'ti fasumi wa in syi'ti fa'aftiri. Orang puasa sunnah itu pemerintah dirinya sendiri. Ya, dia menguasai dirinya sendiri. Kalau kamu mau puasalah, kalau kamu mau ya berbukalah, terserah begitu. Ya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, ya, bebas ya. Jadi bukan berarti kalau sudah niatkan puasa sunnah Senin Kemis pokoknya gak oleh mokel misalkan begitu ya. Enggak, boleh saja, silakan. Nggak masalah, mau mokel monggo, gak mokel monggo, lanjut monggo, gak lanjut ya monggo, bebas begitu maksudnya. Kecuali kalau dia puasanya nadar, kalau nadar bukan sunnah lagi jadi wajib. Ya, seseorang nadar, ya aku karena sudah sukses aku bernadar untuk puasa Senin Kemis full selama setahun. Berarti Senin Kemis dia wajib. Ya, karena nadar. Ya, bukan sunnah lagi, jadi wajib, ya. Jadi harus dia laksanakan, jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala, ya. Nah, jadi dia boleh memilih, ya. Yang berikutnya, jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala, hari-hari yang dilarang dari berpuasa, yakni puasa 2 hari raya. Ini haram berpuasa. Hari raya Idul Fitri sama hari raya Idul Adha.
Dari Abu Ubaid Maula ibni Azhar, dia berkata, syahidtu al-ida ma'a Umar ibn al-Khattabi. Aku pernah mengikuti hari raya bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faqala hadani yaumani, ini adalah 2 hari. Nah Rasulullah SAW an siyamihima, Rasul melarang dari puasa pada 2 hari ini, yakni yaumi fitrikum, yaumu fitrikum min siyamikum, puasa hari fitr kalian, berbukanya kalian dari puasa kalian dari Idul Fitri. Wal yaumul akhar, dan hari yang lain adalah ta'kuluna fi min nusukikum, kalian makan di dalamnya dari hewan-hewan kurban kalian. Jadi 2 hari itu tidak boleh. Bahkan orang yang bayar kafarah ya pas hari raya, maka dia berhenti dari puasa dan tidak dianggap memutus puasanya yang berturut-turut ya, karena hari itu tidak boleh berpuasa. Yang kedua, ayyamut tasyriq, hari-hari tasyrik. Tanggal berapa ini? 11, 12, 13. Hari-hari tasyrik ini tidak boleh berpuasa. Dari Abu Murrah Maula Ummi Hani, dia pernah masuk bersama Abdullah bin Amr kepada bapaknya Amr bin Al-As. Lalu dia dekatkan kepada keduanya makanan. Faqala kul, lalu Amr bin As mengatakan makanlah. Qala inni shaim, aku puasa. Qala Amr, maka Amr berkata, kul, makanlah. Fahadil ayyamul lati kana Rasulullah ya'muruna bi iftariha. Ini adalah hari yang Rasulullah SAW memerintahkan untuk berbuka, wa yanhana an siyamiyah, dan melarang kita dari mempuasainya. Qala Malik wa hiya ayyamut tasyrik, itu adalah hari-hari tasyrik 11, 12 dan 13. Dikatakan hari tasyrik itu adalah hari di mana kala itu orang-orang mendendeng dagingnya. Tasyrik namanya, pendendengan daging. Zaman dulu cara mengawetkan kan didendeng. Kano kulkas. Nah, gitu ya. Tapi ini sudah menjadi istilah gitu ya. Oh, coba diganti ayyamut tabrid. Ya, ini sudah istilah kan ya. Sekalipun kemudian alasannya tadi itu hari untuk mendendeng daging. Habis disembelih kan tidak habis dimakan 1 hari. Gimana caranya biar awet? Di PP. Dikasih bumbu sebenarnya, kemudian dikasih rempah-rempah, di PP, didendeng biar awet. Baik, kita lanjutkan. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Dari Bunda Aisyah dan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhum qala lam yurakhis fi ayyami tasyriki an yusamna illa liman lam yajid al hadiyah. Nabi tidak memberikan rukhsah pada hari-hari tasyrik untuk berpuasa kecuali orang yang berhaji dan tidak mendapatkan hewan kurban hadiyu. Ini saja mereka yang diberi rukhsah, ya, dibolehkan bagi mereka untuk berpuasa. Ya. 3 hari di tanah suci, 7 hari di rumah. Wa sab'ata ayyam idza raja'tum, ya, 3 hari di sana dan 7 hari di rumah. Yang tidak menabati hewan sembelihan. Kemudian yang ketiga, yaumul jum'ati munfaridan, yaumus sabti munfaridan, puasa hari Jumat sendiri, niatnya Jumatnya, dan hari Sabtu sendirian, niatnya Sabtunya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dia berkata, sami'tu Nabi, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yasum ahadukum yaumal jum'ah illa yauman qabla au ba'da. Janganlah salah seorang di antara kalian puasa hari Jumat kecuali sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Tidak boleh mengkhususkan karena Jumatnya, tidak boleh. Ya, kalau Jumat Sabtu boleh, atau Kamis Jumat. Ya, Kamis Jumat. Jumat Sabtu atau Sabtu Ahad.
2 hari. Biar tidak dianggap mensendirikan. Dari Abdullah bin Busr As-Sulami dari saudarinya As-Sama. An-Nabi SAW qala, Nabi SAW bersabda, la tasumu yawmas sabti illa fima iftarada alaikum. Jangan kalian puasa pada hari Sabtu kecuali perkara yang kalian wajib atasnya. Wa illam yajid ahadukum illa liha'a anbah a'ud syajarah falyamdaghu. Ya, sekalipun kalian tidak menemukan sesuatu ya kecuali ranting pohon misalkan, maka hendaknya dia memamahnya untuk tidak berpuasa pada hari tersebut. Ya, jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Jadi hari itu tidak boleh puasa. Ya kecuali tadi itu memang orang yang sudah tidak punya waktu kecuali hari tidak ada lagi sudah. Dia pengen puasa 3 hari tiap bulan. Ya tadi sudah kita jelaskan di awal. Tidak menemukan hari, pekerjaannya berat, bentino nguli misalkan macam itu nggih. Pengen banget poso, lek poso ambek nguli, lek poso Ramadan ambek nguli ngono karuan kan itu nggih. Napa? Soalnya wajib lek poso sunah mbek nguli, waduh koyo-koyoane maksa banget gitu ya. Gak kuat wis gitu. Ya. Saya juga pernah merasa ya opore aku ada ya, saya membangun rumah. Masang atap saat itu. Pas Ramadan. Lalu tukangnya boleh gitu ya. Balik nggawa morong isi banyu. Lah napa Mas? Mboten kuat kula Ustaz. Ya Allah, seakan nenek gitu ya. Ya ngono prei timbang napa jenenge? Gak poso gitu ya. Timbang gak poso. Prei. Tapi jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala, kita lanjutkan. Yang kelima, an-nisfu tsani min Sya'ban liman lam takun lahu 'adah. Setengah bulan terakhir dari bulan Sya'ban. Jadi mulai tanggal berapa? 16 sampai ke belakang. Ya, setelah setengah hari, setelah bulan berlalu dari bulan Sya'ban. Bagi siapa? Bagi mereka yang tidak kebiasaan puasa, maka tidak usah puasa. Tidak pernah Senin Kemis, misalkan begitu ya. Begitu bulan Sya'ban, kayak poso Senin Kemis, maka setengah hari akhir prei berhenti. Kenapa? Itu bukan kebiasaannya. Kecuali yang sudah kebiasaan, maka lanjutkan Senin Kemisnya. Atau bagi mereka yang pengen puasa full Sya'ban kecuali beberapa hari, tidak apa-apa, lanjutkan. Mulai tanggal 1 Sya'ban sudah puasa sampai 15 puasa, 16 sampai 28 puasa boleh, tidak apa-apa. Tapi kalau awal sudah tidak puasa, tanggal 16 ke belakang baru puasa, ini tidak boleh. Puasa Sya'ban, makanya ini tidak boleh. Ya? Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Idzan tasafa Sya'banu fala tasumu." Kalau Sya'ban sudah menjadi separuh, jangan puasa. Juga dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "La yataqaddamna ahadukum ramadhana bi shaumi yaumin aw yaumaini." Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau puasa 2 hari, ila an yakuna rajulun kana yasumu shauma falyasum dzalikal yaum. Kecuali seorang yang memang dia puasa pada hari-hari tersebut, maka silahkan dia puasa pada hari itu. Jadi kalau sudah kebiasaan puasa, lanjutkan. Kebiasaan puasa Dawud ya lanjutkan, sekalipun separuh akhir dari bulan Sya'ban. Ya, kebiasaan puasa Senin Kemis ya lanjutkan, atau sudah puasa dari awal Sya'ban, maka lanjutkan sampai separuh akhir dari bulan Sya'ban. Jelas ya? Lalu yang keenam, hari yang kita dilarang berpuasa, Yaumus Syak, hari ragu-ragu. Ini tanggal 1 Ramadan atau tanggal 30 Sya'ban. Itu jelas ragu-ragu. Ya, itu ragu-ragu. Ini tanggal 30 atau tanggal 1. Hisab menunjukkan tanggal 1. Hisab. Apakah wujudul hilal, apakah imkaniyatu ru'yah. Misalkan sepakat ini tanggal 1.
tapi wingi mendung. Itu ya, mendung wis mendung udan deres gak kena didelok. Secara syar'i digenapkan 30. Karena itu perintahnya Nabi SAW, sumu li ru'yatihi fa in humma 'alaikum fa'atimu sya'bana 30. Puasalah karena kalian melihat hilal. Kalau mendung maka genapkan Sya'ban 30. Ternyata ahli hisab baik yang wujudul hilal atau imkaniyatu ru'yah sepakat itu tanggal 1 besok. Misal begitu nggih. Misal. Tapi tidak bisa dilihat karena mendung. Maka besok yang kata ahli hisab tanggal 1, maka itu adalah hari syak. Masuk hari syak, hari yang meragukan. Kenapa? Karena kemarin mendung. Tidak bisa dilihat ru'yah hilalnya. Tidak bisa dibuktikan apakah memang benar sudah masuk tanggal 1 Ramadan ataukah tidak. Maka itu adalah hari syak, dan hari syak itu tidak boleh puasa. An Ammar bin Yasir, dari Ammar bin Yasir, qala man shamal yaumal ladzi syukka fihi, siapa yang puasa pada hari yang diragukan padanya, faqad asa Abul Qasim, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Karena agama kita dibangun di atas dalil, tidak dibangun di atas perasaan. Dalil. Yang ketujuh, jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala, shaumud dahri, puasa sepanjang tahun. Wa in aftara al ayyamal manhiya anha, sekalipun dia berbuka pada hari-hari yang dilarang darinya. Puasa terus gak tahu buka balas, wis poso tok, bendino poso, ngalah-ngalahi poso Daud. Poso Daud sehari puasa sehari berbuka, ini enggak, hari-harinya berpuasa. Ya, tiada hari tanpa puasa, ya. Maka di sini memang di antara para ulama menjelaskan ini termasuk perkara puasa yang dilarang. Cuman dilarangnya itu larangannya haram atau larangannya makruh. Gitu ya. Larangannya haram atau larangannya makruh. Hukum asalnya dilarang begitu ya. Karena puasa yang paling afdol, yang paling dicintai oleh Allah, puasa Daud, sehari puasa sehari berbuka, ini yang paling afdol sudah. Lebih dari itu tidak afdol. Gitu ya. Puasa Daud paling dicintai oleh Allah. Lebih dari puasa Daud tidak paling dicintai oleh Allah, itu maksudnya. Namun kalau kita melihat kepada para salaf, ada di antara mereka yang memang yang puasanya puasa dahar. Terus menerus dia berpuasa dengan ijtihadnya sendiri, dengan keinginannya sendiri. Dan juga tidak mengajak orang, tidak mencontohkan orang, dia sembunyikan amalnya. Ya, seperti itu jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala, ya. Napa jenenge, hukum asalnya adalah tidak puasa seperti itu. Karena agama ini berlakunya bagi seluruh kaum muslimin, orang-orang awam. Bukan hanya untuk orang-orang khusus. Ini sudah yang paling afdol, paling utama, paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dia berkata, qala li Rasulullah SAW pernah bersabda kepada aku, ya Abdullah ibn Amrin, ya Abdullah bin Amr, innaka la tasumud dahra wa taqumul lail, sesungguhnya kamu puasa sepanjang tahun dan kamu selalu sholat malam. Wa innaka idza fa'alta dzalik hajjamta lahul ain wa nahakat la shoma man shomal abad. Ya. Sesungguhnya kamu jika melakukannya demikian, maka kamu hanya akan membuat moto niku mendol, ya, kemudian membuat hitam begitu ya di sekitarnya pelupuknya. La shoma man shomal abad, tidak ada puasa bagi orang yang puasa sepanjang tahun. Ini dimaksud la shoma
Yang kita garis bawahi di sini la shoma man shomal abad. Tidak ada puasa bagi orang yang puasa selamanya. Dari Abu Qatadah anna rajulan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah kaifa tasum, bagaimana Anda puasa? Maka faghadiba Rasulullah min qaulihi, Nabi murka karena sebab perkataannya. Falamma ra'a dzalika Umar, maka tatkala Umar melihat yang demikian Nabi dibuat murka dengan pertanyaannya, maka Umar berkata radina billahi robba, kami ridha Allah sebagai Tuhan kami, wa bil islami dina, dan Islam sebagai agama kami, wa bi Muhammadin nabiyya, Muhammad sebagai nabi kami, na'udzu billahi min ghadabillahi wa min ghadabi rasulih, kami berlindung kepada Allah dari murkanya Allah dan murkanya Rasulnya. Falam yazal Umar yuraddiduha, tiada hentinya Umar mengulang-ulangnya, hatta sakana ghadabu Rasulillah, hingga kemurkaan Rasulullah reda. Faqala, lalu dia berkata, ya Rasulullah kaifa biman yasumud dahra kullahu, bagaimana dengan orang yang berpuasa sepanjang tahun, semuanya dia puasa? Nabi bersabda, la shoma wala aftara, tidak ada puasa bagi dia dan juga tidak ada berbuka bagi dia. Maksudnya apa? Tidak diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya karena dia melebihi batasan apa yang dicintai dan paling afdol, ya, paling afdol. Ya mas sekalian rahmani rahmakumullahu ta'ala. Dan yang terakhir, an-nahyu an siyamil mar'ati wa zawjuha hadirun illa bi'idnih. Ya, larangan dari puasanya wanita sementara suaminya hadir, kecuali dengan izinnya. Jadi kalau wanita mau berpuasa sunnah, suaminya ada, harus izin suami. Ya, bahkan berat bagi suami untuk nyuruh istrinya mokel. Boleh. Isu mas aku poso Senin ya. Wis poso. Dur. Mokel lo deh. Mokel. Nah, mokel disuruh mokel berarti ono hajat kan gitu ya. Mokel lo deh. Mokel. Taib. Ya, mau kele lu gede ganjarannya timbang poso nih. Melok milih sing di. Hah? Milih di. Lah posone kan sunnah. Mau kele? Loh kan ndi ganjarannya lu gede. Sunnah apa wajib? Gitu ya, seperti itu. Taib. Mungkin sekarang kita buka tanya jawab ya. Silakan, ada pertanyaan kita persilakan. Fadhol. Ada pertanyaan Ustaz. Apa hukumnya puasa Rajab Ustaz? Rajab yang sering kita dengar istilahnya puasa Rajab. Ya. Taib, hal yusra'u siyamu Rajab. Apakah disyariatkan puasa Rajab? Maka jawabannya lam yasih fi fadli siyami Rajaba bi khususihi syai'un 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa an ashabihi fa hadithuhu kulluha dha'ifatun bal mawdu'atun maghdhubah. Jadi tidak sahih tentang keutamaan puasa Rajab secara khusus sesuatu pun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak juga dari para sahabatnya. Maka hadis-hadis puasa Rajab semuanya dhaif, bahkan maudhu', didustakan atas nama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah menyusun kitab tersendiri tentang puasa Rajab. Dalam kitab beliau Tabyinul Ajab fi ma wurida fi syahri Rajab. Ya, penjelasan yang menakjubkan tentang hadis-hadis yang diriwayatkan berkaitan dengan bulan Rajab. Ya, yang isinya maudhu, palsu. Isinya adalah hadis-hadis yang didustakan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tingkatan tertinggi dari hadis itu yang paling tinggi sanadnya dhaifun jiddan, sangat lemah. Ini yang paling tinggi. Ya, apalagi yang lain yang paling rendah, ya. Nah. Maka
puasa Rajab itu termasuk bulan haram. Termasuk bulan haram. Gitu ya. Nah, bulan haram itu sama dengan bulan ini, bulan Dzulqa'dah. Rajab itu bulan haram. Sama dengan bulan ini, bulan Dzulqa'dah. Tidak ada amalan khusus. Tidak ada yang disebut dengan puasa Rajab, tidak ada yang disebut dengan puasa Dzulqa'dah. Ya, tidak ada. Tapi secara umum, amal-amal soleh di bulan haram ini dilipat gandakan pahalanya. Sebagaimana dosa juga dilipat gandakan dosanya, maksiat. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tadzlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian mendolimi diri kalian sendiri dalam bulan haram. Kenapa? Kata para ulama, ya kenapa? Karena amal keburukan dosanya berlipat ganda. Sebaliknya amal kebaikan juga berlipat ganda pahalanya. Namun tidak ada amal khusus yang berkaitan dengan Rajab. Tidak ada amal khusus berkaitan dengan Dzulqa'dah ini, tidak ada. Ini bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah wal Muharram. Wa Rajab baina Jumada wa Sya'ban. Kata Nabi SAW, itu nama-nama bulan haram ada 4. Ya, salatu mutawaliyat, 3 bulan yang berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Kemudian yang keempat adalah Rajab baina Jumada wa Sya'ban, antara Jumada Tsani dan Jumada Tsaniyah dan Sya'ban. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Ya, maka fala yajuzu taharri siyam Rajab khassatan au takhsisu awwalihi bisiyamin. Tidak boleh mensengaja puasa Rajab secara khusus atau mengkhususkan awalnya dengan satu puasa. Ya, bahkan ada hadis-hadis siapa yang puasa sehari ganjaran sakmini, 2 hari, hari kedua, hari ketiga sampai hari ke-7 ada hitung. Itu semuanya makdzubah. Dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah taala, tidak benar dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya. Saya pernah mengangkat materi ini dalam sebuah khutbah Jumat tapi dengan bentuk lain. Ya, bentuk lain. Karena saya tahu bahwasanya mad'unya ini para pengamal. Saya tahu mad'unya ini para pengamal. Bentuknya lain saya. Ya, caranya karena hari-hari seperti itu kan nanti dapat share-sharean, ya. Banyak ini macam-macam hadisnya. Tapi saya jelaskan hanya mengomentari saja, mengomentari kalau punya dapat share-sharean ini maka jangan ikut menge-share gitu ya. Kenapa? Karena itu dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita sebutkan komentar para ulama ada begini dan seterusnya. Maka jangan nge-share ya gitu. Judulnya aja nge-share gitu ya. Tapi isinya kan paham sing paham ya. Tapi jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Terus habis nyampaikan lalu ada tokoh yang datang, "Masa iya Ustaz? Saya pingin punya kitabnya." Kemudian dia tunjukkan kitabnya. Terus dia paham. Kita lanjutkan jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Dari Kharsyah bin Al-Har, dia berkata, "Ra'aitu Umar yadribu akuffan nasi fi Rajab hatta yadauha fil jifani wa yaqulu kulu fa innahu wa syahrun kana yu'azzimu ahlul jahiliyah." Ya, jadi aku pernah melihat siapa Umar itu memukul tapak-tapak tangannya manusia pada bulan Rajab hingga mereka meletakkannya di talam lalu disuruh makan. Kalau mangan. Ya. Ini adalah bulan yang orang-orang ahli jahiliyah biasa mengagungkannya. Lalu dari Muhammad bin Zaid dia berkata, "Kana Ibnu Umar idza ra'an nasa wa ma yu'adduna li Rajab kariha dzalik." Umar jika melihat manusia dan apa yang mereka persiapkan untuk bulan Rajab maka dia membenci yang demikian, ya. Nah, paham insyaallah ya? Silakan yang lain. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, tadi disampaikan termasuk dibolehkan ketika berpuasa
mendekati istri Ustaz, berjumpa dengan istri dengan batasan. Batasannya itu apa Ustaz? Bagaimana jika sampai misalnya keluar mati Ustaz? Apakah membatalkan? Termasuk pembatal puasa. Nah, pembatal puasa? Makan minum dengan sengaja. Nama leh? Muntah dengan sengaja. Nama leh? Berhubungan. Keluar mani dengan sengaja. Ojo kadek keluar mani gak sengaja. Ayo, Pak Iso. Ya. Tahu ya. Jadi kalau keluar madi tidak membatalkan puasa, tidak membatalkan. Gitu ya. Itu tidak membatalkan puasa. Sama sekali rahmani. Yang membatalkan puasa itu keluar mani. Kalau keluar madi tidak membatalkan puasa. Ya mesti ayo ngambung bojone kan gitu ya. Ya akan disertai dengan syahwat kan gitu ya, maka otomatis itu keluar lek waras. Sehat ya mesti apa jenisnya keluar madhinya ya, itu suatu yang apa sesuatu yang tabii begitu ya, keluar madhi duduk keluar mani, lek keluar mani batal gitu ya, keluar mani batal puasanya gitu ya. Tapi kalau keluar madi, sekedar keluar madi maka tidak batal. Yang batal wudhunya. Ya, karena keluar suatu dari sabilain, dua jalan. Ya, maka batal wudhunya. Puasanya tidak batal. Ya, tapi ojo dilanjut. Ngarai batal masoi kan begitu. Nah, jelas insyaallah ya. Nah. Ustadz, saya pernah mendengar bahwasanya termasuk menghilangkan pahala puasa adalah memandang dengan syahwat Ustadz. Bagaimana jika darwah kita ulangi? Termasuk menghilangkan pahala puasa adalah memandang dengan syahwat Ustadz. Iya, memandang siapa? Memandang yang halal atau memandang yang haram? Kalau memandang yang haram, maka mengurangi pahala puasa. Kalau memandang yang halal gak ngefek plus. Wong nek dhewe. Memandang istrinya didelok akhirnya sawat metu ngene ya. Empeten. Ya, tapi tidak pengaruh dengan pengaruh. Kenapa? Halal, itu bukan maksiat. Wong delok bojone dhewe, ndak maksiat. Ya. Yang jadi maksiat sehingga mengurangi pahala puasa melihat yang haram. Duduk bojone didelok gitu ya. Melihatnya saja sudah maksiat kan begitu. Apalagi sampai kemudian tombol syahwat tambah nemen, bisa habis pahala puasanya. Ya emang pertanyaan derun tutup ya. Lanjut ya. Lali rek. Ora tak camplak ya. Ya itu tadi pertanyaan Ustadz. Kalau memandang dengan syahwat Ustadz, kalau tidak dengan syahwat Ustadz, saatnya sebatas misalkan terbesit artinya masya Allah cantiknya gitu Ustadz. Melihat kepada yang haram, syahwat atau tidak syahwat, dosa. Apalagi disertai dengan syahwat. Kita itu diperintah untuk menundukkan pandangan, gitu ya. Ya, dimana seperti dalam ayat surah An-Nur ya, hai orang-orang yang beriman, laki dan perempuan, ya tundukkanlah pandangan kalian. Jadi suruh nundukkan pandangan. Ya, pandangan pertama gak sengaja. Gak dosa itu gak apa-apa loh nih. Di sepuro itu gak apa-apa. Ya, di sepuro. Tapi kalau kemudian harus segera ditundukkan pandangannya, ndak oleh mumpung sepisan rek dituwuk-tuwukno. Kan sih sepisan. Sing suwe pisan mumpung gak apa-apa ngono ah. Bukan begitu ya. Jadi melihat yang haram sengaja sekalipun tanpa syahwat hukumnya haram, dia berdosa. Kalau kait dengan pahala puasa, maka mengurangi pahala puasa. Kalau melihatnya kemudian dengan syahwat, ya tambah nemen, tambah parah, tambah semakin besar dosanya. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan niat puasa Senin Kemis pada saat hari Senin? Apakah diniatkan puasa Senin, apa langsung niat Senin Kamis?
Ya napa nggih Mas? Nggih. Niat itu satu perkara yang sangat gampang. Niat itu suatu perkara yang sangat gampang, sangat mudah di dalam hati kita. Pagi hari Senin, eling lagi dino Senin poso. Ya sudah, itu namanya poso Senin. Ya. Hari Kamis misalkan digugah sama istri Mas gak sahur, Kamis loh. Oh, Kamis. Ya wis poso. Ya sudah, itu namanya puasa Kamis. Ya, ndak harus kemudian dilafatkan nawaitu shauma yaumil isnain. Nawaitu shauma yaumil khamis, ya kan? Ndak harus seperti itu. Ya, niat itu perkara yang sangat mudah. Ya, niat satu perkara yang sangat mudah, tidak perlu sulit-sulit. Gampang sekali permasalahan niat. Nah, mungkin yang dimaksud penanya itu apakah harus satu paket Ustadz, Senin Kamis itu? Ya enggak paketan. Senin poso, Kamis gak poso oleh? Boleh, gak paketan. Senin poso, marono Kamise, waduh, ono undangan ono rapat, ini biasanya rapat ya kayak panganan kan gitu ya. Gak enak liane mangan aku poso, melok mangan pisan gitu ya. Waduh, dina Kamis ngisi pengajian. Ayo arek-arek ngaji pengajian dina Kamis gitu ya. Misalkan macam itu, kayak panganan semua macam-macam wis aneh-aneh, misalkan macam wis gak poso akhir itu Kamis misalkan. Enggak apa-apa, itu bukan paketan. Ya, tadi itu orang yang puasa sunnah itu amirun nafsi, dia itu merintah dirinya sendiri. Kalau mau dia mokel, kalau mau dia nggak mokel, terserah, itu bebas. Itu bebas ya. Kecuali kecuali nadar. Kalau nadar jadi wajib. Nah, pertanyaan terakhir via WA Ustadz. Tadi Ustadz sampaikan kalau puasa Daud lebih afdol. Bagaimana kalau puasa Daud plus Kamis? Jadi puasa Senin, Rabu, Kamis, Sabtu. Berarti tidak mendapatkan keafdolannya Ustadz. Mohon penjelasan. Iya, puasa Daud itu sudah paling tinggi. Tidak usah digabung. Sudah, itu biarkan sendirian. Gitu ya. Nabi yang memberikan contoh gabung-gabung tadi itu disebutkan Senin Kamis 3 hari tiap bulan. Dan Nabi tidak puasa Daud karena pengen meringankan umatnya. Kalau Nabi puasa Daud kira-kira umatnya apa? Kan begitu ya. Berat, tidak semua orang itu mampu melakukannya. Jadi kalau sudah puasa Daud itu sudah paling tinggi. Tidak usah digabung dengan yang lain sudah. Ya Senin, Selasa mokel, Rebo poso, Kamis mokel, Jumat poso, Sabtu mokel, Ahad poso, Senin mokel, terus seperti itu, nggak usah gabung, pokoknya Senin Kamis poso, gitu ya, enggak. Jadinya enggak lebih afdol, jadinya enggak lebih utama. Jadi itu ahabbu siyami indallahi siyamu Daud, puasa yang paling afdol puasa Daud. Yuftiru yauman wa yasumu yauman. Beliau Daud itu berbuka sehari, puasa sehari, sudah itu yang paling afdol. Jangan lebih daripada itu sudah. Kalau sudah puasa Senin Kamis yang lain tinggalkan. Kecuali hari-hari khusus yang diperintah untuk puasa. Arafah khusus, dalilnya dalil khusus ya. 10 Muharram. Ini dalil-dalil khusus. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Nah, baik, dari ruangan barangkali ada yang mau bertanya, silakan. 1-2 pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustadz mau tanya Ustadz, kalau dalam puasa itu kan Allah mengabulkan salah satu waktu untuk mustajab ketika kita berpuasa. Nah itu boleh nggak kita, misalnya kita punya hajat, aku mau puasa, nanti dalam puasa itu saya mau berdoa supaya hajat saya dikabulkan gitu. Nah jadi dia puasa, terus dalam puasa itu mau berdoa sebanyak-banyak gitu loh Ustaz. Terima kasih. Tapi puasanya puasa mutlak maksudnya kan gitu ya. Kan kayak ini marah poso.
Jawabannya boleh, enggak apa-apa. Karena kayak ini mau poso. Ya, jadi puasanya dia untuk hajat, untuk berdoa. Atau misalkan dia gabungkan yo poso yo safar. Nabi SAW pernah bersabda, salasu da'watin la turat. 3 doa yang tidak ditolak. Yang pertama, dakwatul walid, doanya orang tua. Yang kedua, dakwatul musafir, wa dakwatul shaim hatta yuftira. Doanya orang musafir dan doanya orang yang berpuasa sampai berbuka. Lalu ada hajat, ngingkri, safar, sambil berpuasa. Untuk menggabungkan 2 hal, puasa dan safar, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka boleh, enggak apa-apa. Alhamdulillah. Ya ada seperti itu, ada seorang, saya kenal beliau, rahimahullah, sudah wafat juga. Satu ketika saat itu ibunya sakit. Lalu kemudian beliau safar dari Mekah ke sini. Tujuannya cuma apa? Untuk mendoakan ibunya dalam safar. Akhirnya untuk berdoa, sepanjang perjalanan itu berdoa mendoakan orang tuanya dalam safar karena dalam keadaan sakit. Jadi atau ini marun balik mana cuma sekedar berdoa. Karena mengamalkan hadis watul musafir, doanya la turat, tidak ditolak, seperti itu. Paham insyaallah ya? Nah. Kalau puasa nazar bertepatan dengan hal-hal yang dilarang dengan puasa, itu misalnya gimana Ustaz? Puasa nazar? Ya nazar ternyata pas dihitung, ternyata itu puasanya gimana nadarnya? Misalkan suatu saat ini saya ngedadak, wah nih kalau dapat rezeki saya hari ini dapat rezeki saya akan puasa di besoknya. Ternyata besoknya itu puasa hari tasrik, misalnya hari tasrik atau hari apa misalkan yang dilarang tadi, itu gimana Ustaz? Iya, diloncati. Diloncati. Pada hari yang napa jenenge dibolehkan untuk berpuasa, diloncati pada hari yang tidak terlarang. Sama dengan melakukan pelanggaran di bulan Ramadan. Akhirnya bayar kafarah 2 bulan berturut-turut, gitu ya. 2 bulan berturut-turut. Kapan? Kan bebas. Pokoknya harus 2 bulan, tidak boleh pedot. Ngawalinya di bulan Dzulhijjah, ya mesti aja putus sampai hari raya sampai hari putus 4 hari ya harus berhenti, nanti ngelanjut lagi dan tidak dianggap putus. Paham di sini ya? Sama dengan misalkan yang perempuan pun seperti itu, istrinya, ya. Yang perlu kita perhatikan ini jamaah sekalian rahimakumullah. Tatkala laki-laki ini datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya binasa. Kenapa? Kenapa kamu binasa? Saya melakukan pelanggaran di siang hari bulan Ramadan, menggauli istri. Yang disuruh bayar istrinya atau suaminya? Hah? Yang disuruh puasa suaminya atau istrinya? Iya, karena biasanya suami sih ngedek. Kan gitu ya. Lah bagaimana kalau istrinya saya ngedek sana? Ya, maka bisa jadi dia nanti suruh dia juga berpuasa, podo geleme. Karena mungkin bisa jadi ada istri yang dipaksa sama suami. Siang hari bulan Ramadan dipaksa sama suaminya, mosok bojone kate tolong. Istrinya mau tolong gitu ya. Siang hari Ramadan aku paksa sampai sing lanang bisa kan semeneng ae gitu ya. Ya semeneng ae. Yang bayar siapa? Suami. Tapi kalau bisa terjadi misalkan kasusnya kebalikannya, ternyata istrinya sing gitu ya. Maka bisa jadi istrinya yang bayar kafarah 2 bulan misalkan. Nah jelas dipotong sama haid. Kan itu ya, dipotong sama haid, tidak mungkin dia puasa 2 bulan berturut-turut. Pada saat haid ya jelas berhenti, nanti setelah haid lanjut begitu. Bisa dipahami ya? Jadi kalau memang pada saat itu dia tidak boleh puasa, bukan
dianggapnya ndak ngenol lagi dari awal, lanjut gitu ya. Kecuali dia meninggalkan puasa berhenti tanpa udzur, maka ngenol lagi kalau tanpa udzur. Mereka yang bayar kafarah. Gitu ya. Sama dengan nadar tadi itu, aku nadar puasa 7 hari berturut-turut, DKI berturut-turut. Ya berarti kan enggak boleh pisah. Tapi kalau dipisah pada hari yang tidak boleh puasa, haram puasa, ya tidak dianggap napa terputus. Paham insyaallah ya? Satu lagi Ustaz boleh? Kalau misalkan puasa kodo itu batal, ada kafaratnya enggak Ustaz? Kodok napa? Kodo wajib, salat kodo puasa Ramadan. Kodo Ramadan. Istri ternyata kodo nih, ternyata si suaminya maksa. Itu ada kafaratnya enggak Ustaz? Enggak boleh maksa. Haram suami maksa. Kodok Ramadan itu tidak izin suami. Kenapa? Wajib. Tidak ada izin suami, hanya pemberitahuan. Mas, hati-hati loh, lapo-lapo loh, aku lagi kodok. Dan suami haram berdosa, nyuruh istri mokel. Haram berdosa, kenapa? Itu hak Allah, bukan hak dia. Gitu ya. Jadi kalau kodok puasa Ramadan tanpa izin suami, hanya ngasih tahu suami kalau aku sedang puasa. Puasanya puasa kodok, ojo macam-macam. Nah gitu ya. Nah, tapi lek poso Senin Kemis, izin poso. Oleh macam-macam. Lek kodok puasa Ramadan ndak oleh macam-macam. Gitu ya. Dan ndak boleh memaksa. Kalau dia maksa istrinya dia berdosa. Ya, dia maksa istrinya dia berdosa. Gitu ya. Kemudian menjadikan istrinya batal misalkan gitu ya. Ya dia suami berdosa, istrinya enggak berdosa karena dia dipaksa. Ya ini pemaksaan suami istri yang tidak mungkin kalau bicara kepada tetangga, tidak mungkin. Ya disimpan sendiri. Ya dan tidak boleh dia nama jenenge bengok-bengok teriak-teriak. Ya, tidak boleh. Paham misalnya? Baik. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Oh ada Ustaz. Masih diperbolehkan Ustaz. Bebas. Mana enggak ngajar ke alum Pur. Melanjutkan pertanyaan Bapak yang tadi, kalau bulan puasa tadi suami istri melakukan hubungan suami istri, kemudian kan bayar kafaroh puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dibayarnya 1 bulan, yang 1 bulannya ngasih makan 60 orang miskin gimana? Itu kafaranya sepaket ya. Tidak boleh dipisah. Tidak bisa dicicil. Ya, ini namanya hukuman kok dicicil. Ini hukuman itu tidak bisa dicicil, harus 1 paket. Kewajibannya 1 apa? Memerdekakan seorang budak. Tidak ada budak, maka turun puasa 2 bulan berturut-turut. Tidak mampu, tidak kuat misalkan karena fisik dan seterusnya, misalkan tidak mampu, maka ngasih makan 60 orang miskin. Kalau memang tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau memang tidak mampu loh ya, ketidakmampuan ini ya dihitung, dilihat. Ini tidak mampu atau apa-apa tidak mampu. Allah Maha tahu. Misalkan orang aduh gak kuat padahal mampu, maka dia milih bayar 60 orang fakir miskin, bisa ditolak sama Allah. Bisa gak diterima. Kan gitu ya. Karena itu bukan pilihan. Itu bukan pilihan. Tapi berkaitan dengan istitoah, kemampuan, bukan pilihan. Ya, itu bukan pilihan, ya. Jadi yang pertama, kalau ada budak, memerdekakan seorang budak. Ingat, itu bukan pilihan, tapi istitoah. Kemampuan. Tidak bisa, karena memang tidak ada, gitu ya. Atau tidak mampu, ada tapi tidak mampu, maka pindah ke yang kedua. Puasa 2 bulan berturut-turut. Tidak mampu, ingat, tidak mampunya benar-benar tidak mampu. Dan Allah Maha tahu siapa yang mampu dan siapa yang tidak mampu. Sopo sing ngakali, ya Allah gak kena diakali. Ya, baru kemudian pindah ngasih makan 60 orang miskin. Ya, ingat, ini bukan pilihan. Tapi urutan, ketentuan istitoah. Nah.
60 orang miskin ndak bisa. Wis gak wis meluwarati nemen. Ya napa? Ya napa? Ya napa? Ya urunan kaum muslimin bayari dia. Iya kono sing lakoni kancane sing bayari. Tapi itu yang dicontohkan oleh Nabi seperti itu. Nabi yang bayari. Dibayar bukan kepada orang, kepada dia sendiri malah kon kan gitu. Saking melarati ya. Nah, yang lain barangkali ada pertanyaan? Ya, Pak. Afan Ustadz, ini saya topiknya sholat. apa? Sholat. Masalah sholat, sholat berjamaah. Berapa lama makmum boleh meneruskan sholatnya ketika imam sudah salam karena belum membaca doa setelah tahiyat itu, Ustadz? Ulangi. Saya sering melihat seorang makmum itu masih meneruskan sholatnya padahal imam sudah salam kedua, Ustadz. Karena mungkin tahiyatnya belum selesai atau membaca doa setelah tahiyat itu, Ustadz. Berapa lama waktu yang diizinkan untuk meneruskan sholatnya? Baik. Mungkin pertanyaan saya rubah, berapa lama diizinkan ndak manut imam, ngono balik. Jawabannya ndak diizinkan sama sekali. Karena Nabi SAW mengatakan ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Imam itu dijadikan untuk dicontoh. Idza kabbara fakabbiru wa idza rafa'a farfa'u wa idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamdu. Langsung segera begitu. Sama jika salam salamo. Segera ojo imam wis salam ngene sik ndonga. Ya, imam wis subhanallah. Sebenarnya sik ndonga ngene ya. Tidak boleh, ini makmum pembangkang namanya ini. Ya, ini makmum pembangkang. Jadi kalau imam salam langsung segera salam. Ya, jangan apa? Nutuk dongo, gitu ya. Jadi harus tahu seperti itu. Jadi kalau misalkan pengen doanya Nabi yang kita baca di akhir napa jenenge? Akhir sebelum salam, doanya itu doa yang singkat, padat, tapi maknanya dalam. Pilih doa-doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ojo tunggu-tunggu ngarang dewi. Ya. Jadi kalau misalkan kita doa yang biasa kita baca durung tutuk wis imam salam ya dipedot langsung. Imam assalamualaikum warahmatullahi langsung kita ikut salam doa kita putus. Itu dalam rangka ngikuti sunnah Nabi. Ya. Jadi idza kabbara fakabbiru wa idza rafa'a farfa'u wa idza jenenge raka'a farka'u wa idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamdu. Jadi langsung gerakannya langsung, tidak menunda. Ya, Masya Rahmanir-Rahim. Jadi imam itu dijadikan imam untuk diikuti, untuk dicontoh. Kadang itu dua hal itu yang banyak. Satu tadi itu imam salam gak salam tunggu terus. Kadang imam tasyahud sujud akhir gak tangi. Ini makmum pembangkang saya katakan ya. Seperti itu. Dua hal itu yang sering kita saksikan ya. Harusnya langsung ngikuti imam. Segera ngikuti imam. Nah, ada lagi yang mau bertanya? Pak mau bertanya? Oh enggak. Oh ada Ustadz. Masih boleh Ustadz? Boleh. Karepe wis. Kemana langsung boleh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih terkait sholat. Kalau ketika subuh, ketika imam melakukan kunut, biasanya ada jeda sebentar di tengah-tengah kunut itu, apakah kita berdoa sendiri, dan kalau berdoa sendiri apakah bahasa Indonesia dalam hati boleh atau seperti apa? Terima kasih. Iya, kunut subuh dalam mazhab Syafi'i adalah wajib. Bukan sunnah tapi wajib. Bukan rukun tapi wajib. Ini bedakan ya.
Kalau rukun itu ditinggalkan maka harus kembali dan ngulang. Kalau wajib sholat ditinggalkan diganti dengan sujud sahwi. Maka dalam mazhab Syafi'i kalau tidak qunut subuh biasanya imam sujud sahwi sebelum salam karena masuk wajib sholat. Biasa saja ya, itu masalah fikih ya, tidak usah dianggap besar ya, biasa saja karena memang itu mazhab Syafi'i seperti itu ya. Jangan misalkan sholat di masjid yang qunut subuh ya ikut qunut, kalau imamnya lupa misalkan begitu ya biasanya subhanallah karena lupa gitu ya, tapi dilanjut lanjut nanti dia sujud sahwi sebelum salam, maka kita makmum juga ikut sujud sahwi sebelum ke salam karena imam bermadzhab Syafi'i, dan dalam madzhab Syafi'i qunut subuh termasuk wajib sholat yang kalau ditinggal harus diganti dengan sujud sahwi. Namun ada satu kritikan saat membaca qunut. Ya, hukum asalnya qunut yang dibaca dalam qunut itu ya tidak harus Allahumma hdini fiman hadait sebenarnya. Karena Allahumma hdini fiman hadait, Allahumma hdina fiman hadait itu doa qunut dalam salat witir. Kenapa dipilih itu? Karena tidak ada doa qunut yang lebih afdol daripada qunutnya Nabi. Itu masalahnya. Lalu dibawa ke qunut subuh. Karena tidak ada doa qunut yang lebih afdol daripada qunutnya Nabi. Kan itu ya, tidak ada. Ya. Misalkan doa dalam qunut dengan doa dia ngarang sendiri, tidak ada apa-apanya dengan doa qunutnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dibaca dalam qunut subuh. Allahumma hadina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima atait, wa qina syarra ma qadait. Nah, biasanya imam berhenti maca dhewe, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, fa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Sampai di situ. Lalu baca selawat. Selawatnya kemudian dikeraskan. Kenapa kok imamnya macane pelan? Kenapa? Karena khawatir diamini. Kenapa? Itu bukan doa, itu pujian kepada Allah, tidak perlu diamini. Kalau imamnya dibaca dikeraskan, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, belakang amin. Gak cocok. Ya Allah, Engkaulah yang memberikan ketetapan dan tidak ada yang akan menetapkan ketetapan atasmu. Amin, ya Allah kabulkanlah. Apaan sih dikabulkan? Itu pujian gitu ya. Maka karena khawatir diamini, dibaca pelan. Cek gak diamini. Paham di sini ya? Maka hukum aslinya ya dibaca dengan keras, cuman diedukasi jamaah. Kalau imam baca fa innaka taqdi wa la yuqda alaik fa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait. Wis gak usah maca amin, rungokno tok ae. Gitu ya. Yang diamini yang mana dari awal? Allahumma hdina fiman hadait, amin, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana. Itu yang diamini. Tapi kalau sudah fa innaka taqdi tidak diamini. Gitu ya. Paham di sini insyaallah ya. Jadi itu bukan doa tapi pujian. Ya, pujian kepada Allah. Yang kemudian setelah diam sebentar, biasanya imam kemudian baca selawat. Ya aslinya tidak perlu diam, keraskan saja dibaca, lalu makmumnya diedukasi. Biar napa jenenge ya paham, dan madzhab Syafi'i ini benar-benar napa jenenge diamalkan benar gitu maksudnya. Syafi'inya begitu, madzhab Syafi'inya begitu. Paham insyaallah ya. Ada lagi terakhir ya pertanyaannya nggih. Cukup Ustaz, tapi saya mau bertanya Ustaz. Saya aja Ustaz yang bertanya. Iya. Buat penutup. Ayo bangga. Nggih. Saya ingat sekali dulu waktu di pondok itu Ustaz, ada diajarkan puasa-puasa tertentu yang waktu itu saya ingat ada fenomena dukun santet itu Ustaz, yang zaman apa itu ya yang seperti itu Ustaz, yang mungkin jenengan pernah dengar. Waktu itu
di semua santrinya itu diberi amalan-amalan Ustaz, menjalankan dzikir ini, terus ada juga puasanya istilahnya puasa mutih Ustaz. Nah itu apakah ada tuntunannya seperti itu Ustaz? Puasa mutih, tadi ada nggak puasa mutih? Nggak ada. Puasa mutih yang dimaksud, kalau puasa mutih yang syar'i 13, 14, 15 itu namanya ayyamul bid, hari-hari putih. Kenapa? Rembulan lagi terang-terangnya, itu namanya puasa mutih. Tapi kalau puasa mutih yang dimaksud oleh ilmu kanuragan, ya napa jenenge, napa gak tedas paluning pande, apa jenenge arane, semacam itu, dibedil, napa dibedil, ditumbak laka-laka, dibedil apa mengseli. Dan yang semacamnya, ya poso mutih nggak mangan kecuali sing putih, hanya sego putih, tahu putih, kapur putih. Ya, nah itu ndak ada syariatnya kalau seperti itu. Gitu ya, itu ada di kalangan mereka yang mempelajari ilmu-ilmu kanuragan, ya ilmu-ilmu kanuragan, ya. Yang itu jelas bukan dari Islam sama sekali. Ya, bukan dari Islam sama sekali, ya. Ada poso mutih nggak mangan kecuali pohong-pohongnya nggak gelem pohong kuning, pohong putih. Pokoknya putih tok. Ya, semacam itu. Ini ndak bener, ndak ada ya kaitannya. Ono mana poso pati geni. Wah. Ya, posone wayah wengi, ya. Awan mokel bengi. Pomene iki kan gitu ya. Masya Allah. Warono poso pati geni ambek kum-kum dek kali. Mas, ambo wis gak ngerti. Ya, yang semacam ini ya jelas tidak ada tuntunannya sama sekali dari Nabi kita, bukan bagian dari Islam sedikit pun. Bukan bagian dari Islam sedikit pun. Nah, puasa-puasa yang disyariatkan tadi yang sudah kita bahas dari awal sampai akhir itu yang disyariatkan. Selainnya maka tidak disyariatkan. Sama sekalian rahmani rahmakumullah taala. Paham insyaallah ya? Cukup ya? Tapi demikian sama sekalian rahmani rahmakumullah, besok kita bahas, semoga bermanfaat. Insyaallah kita ketemu pada pekan depan insyaallah. Pekan depan itu Sabtu apa? Oh berarti Samail ya. Tapi demikian apa yang bisa kita bahas, kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.